Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Mei tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Oke, hari ini bulan ada di Libra, sudah di 26 derajat 41 menit, dan ini tanggal 14. Tanggal 16 akan ada full moon in Scorpio, bulan purnama di Scorpio, dan gerhana bulan. Ya, termasuk gerhana bulan. Kalau kita lihat tanggal 16 itu pukul 11 lebih 15 menit siang waktu Indonesia bagian barat. Ya, ini bulan conjunction dengan South Node dan oposisi dengan matahari, dan seperti memberi pertanda cerita panjang yang kayaknya sudah dimulai pada bulan akhir Maret, mulai dari pertengahan Maret sampai dengan pertengahan Mei ini, entah isu atau hal yang diurusi, bisnis yang belum selesai itu kayak di highlight pada tanggal 16 Mei tahun 2022 sebagai akhir dari perjalanan 2 bulan lebih. Apapun yang dibahas nggak berhenti itu. Jadi ada titiknya di mana ada penyelesaian, ada terminalnya, ada penutupannya, closure dari apa yang sudah dibahas cukup panjang selama 2 bulan ini ya. Jadi kalau 16 Mei itu peaknya dari situ, sekitar tanggal 22 masih ada segitiganya, 24 sudah mulai hilang ya. Jadi 22 Mei itu seperti semakin mereda, mungkin sudah masuk di dalam proses yang berikutnya dan sudah tidak lagi merupakan hal yang menjadi fokus dari perhatian kita selama hampir 2 bulan lebih itu kita terus memikirkannya. Jadi seperti itu yang saya lihat sekarang tanggal 14. Nah, pada hari ininya sendiri gitu ya, karena bulan sudah berada di akhir derajat terakhir Libra pada siang hari dan membuat square dengan Pluto, trine dengan Saturnus, maka ya closure yang lain hari ini. Jadi hari ini adalah closure untuk isu atau permasalahan atau pembahasan dalam hubungan. Nah, kalau yang saya cerita closure yang tanggal 16 kemudian berakhir benar-benar sudah settle down-nya tanggal 22 Mei, itu hal yang lebih panjang lagi. Jadi tidak hanya hubungan tetapi semuanya udah lebih bisa diselesaikan. Tapi saya merasa bahwa level dari ketegangan, perasaan stucknya itu sudah bisa mulai dilewati, terutama karena mulai masuk musim gerhana. Gerhana itu memberi perbedaan yang jelas antara satu periode dengan periode yang lain, dan ini adalah termasuk salah satu titik di mana kita bisa merasakan yang perubahan yang intens, apalagi ada kaitannya dengan Pluto yang retro pada saat ini. Dan sebenarnya di derajat yang sama tidak hanya bulan Pluto Saturnus, tetapi juga Mars yang conjunction dengan Neptunus di derajat yang sama di 21, dan ya matahari dan North Node tentunya. Jadi sebenarnya ini adalah situasi di mana cukup complicated. No thanks. Tapi bukan di titik baru mulai, tetapi udah closure. From nothing to everything. From nothing to everything itu kan kayak perjalanan kan. Oh my friend,
if you are longing to be written on, become a blank page. Iya, jadi ini kayak baru mulai lagi. Ini termasuk ini kan ada dua bulatan. Jadi penggambaran bahwa ini satu periode dipisahkan dengan periode yang lain. Kalau 3 kartu, iya di sini bulan itu kan periode, bintang itu harapan, dan taman. Sorry ya, saya kayak agak tersendat. Taman itu menggambarkan bisa perayaan juga, bisa juga dimana ini bukan lagi satu hal yang sifatnya personal, tapi kita udah bisa mengumumkan gitu. Jadi kayak kalau dalam hubungan ada closure-nya, tapi kan saya melihat closure kan nggak harus satu hal yang bentuknya romantis ya. Jadi kayak misalnya ini adalah kelompok merencanakan sesuatu gitu ya. Kita sudah merencanakan selama sebulan dan eventnya itu sudah terlaksana. Setelah terlaksana itu kan kita kerasa ya, langsung energinya dari yang peak sampai dengan puncaknya, kemudian langsung turun. Dan begitu turun itu kan kita terasa capek. Nah, kalau orang Jawa kan biasanya ditandai dengan, kalau penutupan dengan makan bubur sumsum kayak gitu. Saya hanya mengambil satu budaya di mana ketika kita sudah selesai melakukan sesuatu yang cukup panjang, karena ini tadi kan periodenya 2 bulan lebih ya. Jadi ya biasanya penutupan itu kita melakukan sesuatu untuk healing, untuk memberi energi baru pada langkah yang berikutnya. Dan ketika energi baru pada langkah berikutnya itu dilakukan bersama, karena ada sense of achievement bersama. Itu yang saya lihat sih, apapun maknanya. Tapi setelah ini kayak ada status baru gitu yang muncul. Oke, kalau dari sini money, find a way to abundance, dan ini kartu previous events. Jadi ini dalam pekerjaan, saya pikir 7 heavenly virtues, apapun yang terkait dengan bisnis dan pekerjaan, karena kita baru mulai, maka jangan pernah lupa untuk selalu mencantolkan prinsip-prinsip dari, paling nggak rencana kita, niatan kita tuh semua adalah hal yang bagus ya, kayak gini, faith, believe, and trust in the right things ya. Jadi kita melakukan semua itu adalah hal yang benar, apa yang menjadi panggilan hati nurani kita. Hope, to believe that good will prevail. Jadi kalau kita niatnya melakukan semua dengan kebaikan, maka itu akan menghasilkan sesuatu ya. Jadi tanah subur karena kita punya niat yang baik. Charity, unlimited loving kindness towards others. Jadi memberi ya, sedekah, dan itu bentuk dari rasa cinta kasih yang tidak terbatas. Fortitude, never giving up. Jadi kita tidak mudah frustrasi, tidak mudah lemah dalam hal niatan. Justice, being fair and equitable towards others ya, ini jelas. Patience, accepting the grace to forgive ya, jadi kita sabar dan kita kalau perlu memaafkan, kita memaafkan. Dan temperance, practicing self-control and moderation, jadi pengendalian diri. Kenapa saya perlu membaca satu persatu? Ini hanya untuk mengingatkan saja bahwa di titik awal ketika kita baru mulai, kita suka berdoa bersama. Apa sih sebenarnya, untuk apa kita berdoa bersama? Karena kita berharap semua yang baik tadi yang sudah disebutkan itu bisa menerangi jalan kita ke depan. Enlightenment, ketika kita melakukan semua dengan semaksimal mungkin, dengan semua kebaikan tadi, 7 virtues-nya itu, maka kita terbuka untuk menerima cahaya, pursue spiritual growth. Ketika kita melakukan semua, entah bisnis, entah sekolah, entah belajar, entah dalam hubungan percintaan, itu semua dilakukan bukan hanya karena kebutuhan fisik, bukan karena kebiasaan, bukan karena tuntutan lingkungan, tetapi ada tujuan yang lain, yaitu tujuan spiritual. Isn't that very beautiful?
3 kartu dari spirit ini, spirit animal. Dream the world into being, berarti ini ada sesuatu yang sudah menjadi gitu kan, ini di masa lalu, jadi udah selesai, udah jadi fisik. Kemudian give with gratitude and grace, jadi berterima kasih dan lakukan semua dengan penuh keindahan gitu kan, kebanggaan hati. Time to heal, dan ini waktunya tadi ya cerita saya tentang makan bubur sumsum. Kalau orang Jawa itu maksudnya adalah ketika kita mengembalikan energi kita untuk menjelang masa depan, menjelang kegiatan yang baru. Kalau dari sini tarotnya, hari ini waktunya istirahat, dan ini tantangannya, iya kayaknya sih memang nggak tahu kenapa, mungkin hari ini agak mager banget ya. 2 kartu di kiri itu kartu mager banget. Tapi kita lakukan self control ya, The Emperor sebagai saran, dan kita tetap berbaik hati. Jadi kalau diturutin aja, kita kayaknya nggak pengen ngapa-ngapain, tapi kayaknya di luar diri kita yang sedang penat ya, kayaknya di luar ada yang membutuhkan tenaga kita atau bantuan kita atau charity kita berikan saja, kita kendalikan diri supaya kita mampu untuk menjadi lebih kuat untuk orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Dan spirit mengatakan, it is only when you live in the illusion that you will lost. When you hit the call of the moment, you have come home again. Saya ambil kalimat yang pertama ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya gagal, tersesat, atau loss itu kayak kehilangan, rugi. Kalau kita melihat skala yang berbeda, jadi kayak kita sebagai orang kemudian lihat ke lantai, di situ ada semut ya, katakan semut, dia lari sana sini, dia kan udah pol banget, tapi kita bisa ngikutin dari mata karena kita kan jauh di atas. Jadi buat si semut kan pandangannya cuman yang datar itu aja, dia bisa hilang arah. Katakan semutnya tuh tidak sepintar semut yang kondisi sebenarnya, tetapi kita melihat kita sebagai manusia. Jadi kita merasa tersesat itu karena kita nggak tahu lihat besarnya, kan yang ngatur kita kan bukan hanya kita yang berada di dataran tersebut, tetapi ada yang lebih besar yang memberi bimbingan kepada kita untuk mencapai apa yang kita harapkan atau memang yang menjadi destiny buat kita. Kayaknya sih seperti itu. Saya minta maaf dari tadi bahasanya agak susah dari kemarin. Maaf ya. When you hit the call of the moment, you have come home again. When you hit the call. Iya, jadi perasaan bahwa kita come home again, kita berada di rumah, tanda petik kita merasa nyaman menjadi diri sendiri, adalah ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk menikmati waktu yang ada persis di depan kita. Kita tidak berpikir tentang kerugian masa lalu, kita berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan. Harapan itu ada, tetapi harapan itu belum sampai. There's nothing we can do now. Yang kita lakukan adalah apa yang masih kita bisa lakukan sekarang, something like that. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.